Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul hipotesis dan korelasi non-parametrik. Namun, sebelum lanjut ke presentasi, izinkan saya memperkenalkan nama dari anggota kelompok 6. Yang pertama ada Rafina dengan NIM akhiran 025, yang kedua ada Marika Nur Laili dengan NIM akhiran 026, yang ketiga ada Novia Maslihatun Novia dengan NIM akhiran 027, dan yang keempat ada Reni Lucy dengan NIM akhiran 028, dan yang terakhir ada Riko Ardiansah dengan NIM akhiran 029. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak presentasi dari kelompok 6. Hipotesis statistik, konsep uji hipotesis, dan prosedurnya. Dalam pengujian hipotesis, memerlukan sebuah prosedur yang berisikan suatu kumpulan aturan yang ditunjukkan untuk membuat sebuah keputusan. Ada beberapa tokoh yang menjelaskan tentang pengertian uji hipotesis. Yang pertama, menurut Treseler, yang menjelaskan bahwa hipotesis itu adalah keterangan yang sementara dan didapatkan dari mengamati sebuah fakta. Yang kedua, menurut Sketch dan Good, yang menjelaskan bahwa tafsiran atau referensi yang sudah dirumuskan dan sudah diterima tetapi masih bersifat sementara. Selain menurut para tokoh-tokoh, kata hipotesis sendiri itu berasal dari dua kata, yaitu hypo yang artinya bawah dan tesa yang artinya kebenaran. Dalam melakukan sebuah pengujian hipotesis, ada beberapa elemen yang sangat penting untuk melakukan sebuah penelitian. Yang pertama ada hipotesis yang bisa sebagai teori kerja dan bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang diteliti. Yang kedua ada sebuah kebenaran atau menunjukkan sebuah kebenaran dan ketidakkebenaran dalam melakukan penelitian suatu masalah. Yang ketiga ada alat daya yang maju dan banyak pengetahuannya. Selain itu ada beberapa fungsi penting dalam hipotesis. Yang pertama sebagai penguji sebuah teori, yang kedua mendorong munculnya sebuah teori, yang ketiga memecahkan fenomena sosial, dan yang keempat bisa dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian, serta yang terakhir bisa digunakan dalam membuat sebuah kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Selain di bidang keilmuan, uji hipotesis ini juga bisa digunakan dalam bidang kedokteran. Contohnya, dalam melakukan uji vaksin sebelum dipakai. Sedangkan pengertian dari hipotesis statistik itu sendiri yaitu sebuah dugaan atau pembandingan yang mengenai populasi. Maksudnya, dugaan atau pembandingan tersebut yaitu suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sebuah ukuran populasi di mana lebih dari suatu variasi. Selanjutnya ada dua jenis hipotesis. Yang pertama ada hipotesis alternatif. Selanjutnya yaitu prosedur dari uji hipotesis. Berikut ini ada beberapa langkah dalam melakukan prosedur uji hipotesis, yaitu yang pertama rumusan H0 dan H1. Langkah awal yang dilakukan harus dengan meneliti atau mencari nilai dari H1 terlebih dahulu, selanjutnya mencari nilai dari H0. Yang kedua yaitu menentukan taraf signifikasi. Nilai A tergantung pada penelitian yang akan dilaksanakan. Yang ketiga yaitu melakukan pengujian hipotesis dalam memilih uji yang cocok yang sudah dirumuskan. Yang keempat yaitu menghitung nilai uji berdasarkan data yang diperoleh atau observasi. Yang kelima yaitu menentukan keputusan H0 dan H1 apakah diterima atau ditolak. Yang terakhir yaitu membuat kesimpulan setelah mendapatkan hasil dari pengujian. Poin selanjutnya yaitu arah pengujian hipotesis. Suatu uji hipotesis statistik yang alternatifnya bersifat satu arah
di mana persamaannya dapat kita lihat bersama di dalam PPT seperti berikut. Persamaan di atas biasa disebut dengan uji satu arah. Wilayah kritik bagi hipotesis lebih dari 0 secara keseluruhan terletak pada sisi kanan sebaran tersebut. Sedangkan wilayah kritik bagi hipotesis kurang dari 0 secara keseluruhan terletak pada sisi kiri sebaran tersebut. Dalam hal ini menunjukkan bahwa tanda tak samaan menunjuk ke arah wilayah kritiknya. Sedangkan untuk uji hipotesis yang alternatifnya bersifat dua arah, persamaannya dapat kita lihat bersama di dalam PPT di bawah ini. Persamaan di atas biasa disebut dengan uji dua arah. Hal ini dikarenakan wilayah kritiknya dipisah menjadi dua bagian yang ditempatkan di masing-masing sisi sebaran statistik ujinya. Hipotesis alternatif 0 sama dengan 0,0 menyatakan bahwa 0 kurang dari 0,0. Hipotesis 0H0 akan selalu ditulis dengan tanda kesamaan sehingga menspesifikasi suatu nilai tunggal. Berikut adalah contoh soalnya. Seorang agen menyatakan bahwa 60% di antara semua rumah pribadi yang baru selesai dibangun merupakan rumah dengan 3 kamar tidur. Untuk menguji pernyataan tersebut, diperiksalah sejumlah besar rumah. Proporsi rumah yang mempunyai 3 kamar tidur dicatat dan digunakan sebagai statistik uji. Nyatakan hipotesis 0 dan alternatif yang digunakan dalam uji ini dan kemudian tentukan wilayah lokasi kritiknya. Dapat dijawab, bila statistik uji ini cukup jauh di atas atau di bawah P sama dengan 0,6, maka akan menolak pernyataan agen tersebut. Dengan demikian harus menguji H0 P sama dengan 2,5, H1 P lebih dari 2,5. Hipotesisnya mengimplikasikan bahwa uji ini bersifat dua arah dengan wilayah kritiknya dibagi sama besar dalam kedua ekor sebaran statistik uji P. Poin selanjutnya yaitu uji mengenai nilai tengah, ragam, uji proporsi, dan uji selisih antara dua proporsi. Untuk yang pertama yaitu uji nilai tengah. Misalkan diberikan suatu populasi yang ragamnya CR² diketahui. Sekarang kita akan menguji hipotesis bahwa nilai tengah populasinya adalah U. Sama dengan nilai tertentu U0 lawan hipotesis alternatifnya bahwa nilai tengah populasi itu tidak sama dengan U0. Artinya kita akan menguji H0 mu sama dengan mu0, H1 mu tidak sama dengan mu0. Statistik yang dapat digunakan bagi kriterium uji dalam hal ini adalah perubahan acak X-bar. Bagi X-bar menghampiri suatu sebaran normal dengan nilai tengah mu X sama dengan mu dan ragam varians populasi X-bar sama dengan varians populasi per N. Sedangkan mu dan varians populasi masing-masing adalah nilai tengah dan ragam populasi induknya, dan N merupakan ukuran contohnya. Dengan mengambil taraf nyata sebesar alfa, kita dapat menemukan dua nilai kritik X-bar 1 dan X-bar 2. Sedemikian sehingga X-bar 1 kurang dari sama dengan X-bar kurang dari sama dengan X-bar 2. Yang demikian merupakan wilayah penerimaan dan kedua ekor sebarannya X-bar kurang dari X-bar 1 dan X-bar lebih dari X-bar 2 menyusun wilayah kritiknya. Untuk statistik ujinya dapat menggunakan dua cara, yaitu menggunakan
sampel besar dan sampel kecil. Untuk sampel besar, rumusnya Z sama dengan X min mu per standar deviasi per akar N. Sementara sampel kecilnya, rumusnya adalah T sama dengan X min mu per standar deviasi per akar N. Kemudian yaitu wilayah kritiknya. Untuk sampel besar yaitu mu kurang dari mu 0 sehingga Z kurang dari min Z alfa. Kemudian mu lebih dari mu 0 sehingga Z lebih dari Z alfa. Kemudian mu kurang dari mu 0 sehingga Z kurang dari min Z alfa per 2. Untuk sampel kecilnya yaitu mu kurang dari mu 0 sehingga T kurang dari min T alfa, dan mu lebih dari mu 0 sehingga T lebih dari min T alfa. Untuk grafiknya dapat kita lihat bersama di dalam PPT seperti berikut ini. Selanjutnya contoh soal uji nilai tengah, yaitu sebuah perusahaan alat olahraga mengembangkan jenis batang pancing sinetik yang dikatakan mempunyai kekuatan dengan nilai tengah 8 kg dan simpangan baku 0,5 kg. Ujilah hipotesis bahwa mu sama dengan 8 kg, lawan alternatifnya mu tidak sama dengan 8 kg bila suatu contoh acak 50 batang pancing itu setelah dites memberikan kekuatan nilai tengah 7,8 kg. Gunakan taraf nyata 0,01. Untuk jawabannya yaitu H0 mu sama dengan 8 kg, H1 mu sama dengan 8 kg dengan alfa sama dengan 0,01. Kemudian statistik ujinya menggunakan sampel besar yaitu Z sama dengan X min mu per standar deviasi per akar N. Dengan diketahui X sama dengan 7,8 kg dan N sama dengan 50, sehingga penghitungannya yaitu Z sama dengan 7,8 dikurangi 8 per 0,5 per akar 50 sama dengan min 2,83. Kemudian wilayah kritiknya yaitu Z kurang dari min 2575 dan Z lebih dari 2575. Untuk keputusannya yaitu tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa rata-rata kekuatan batang pancing tidak sama dengan 8 tetapi kurang dari 8 kg. Materi selanjutnya yaitu uji ragam dengan rumus X pangkat 2 sama dengan N-1 kali S pangkat 2 per alfa 0 pangkat 2. Sebagai contoh, sebuah perusahaan aki mobil mengatakan bahwa umur aki yang diproduksi mempunyai simpangan baku 0,9 tahun. Bila suatu contoh acak 10 aki menghasilkan simpanan baku S sama dengan 1,2 tahun, apakah menurut Anda lebih dari 0,9 tahun? Gunakan taraf nyata 0,05. Sebagai jawaban, H0 sama dengan 0,81, H1 sama dengan 0,81, alfa sama dengan 0,05. Wilayah kritik dari gambar di atas, kita melihat bahwa hipotesis 0 akan ditolak bila lebih besar dari 16,919 dengan perhitungan sama dengan 1,44 S min 10 dan dengan hasil X kuadrat sama dengan 9 dikali 1,44 per 0,81 sama dengan 16,0. Keputusan terima dan simpulkan bahwa tidak ada alasan untuk meragukan bahwa simpangan bakunya adalah 0,9 tahun.
Materi selanjutnya yaitu uji proporsi. Sebagai contoh, suatu obat penenang ketegangan syaraf diduga hanya 60% efektif. Hasil percobaan dengan obat yang baru terhadap 100 orang dewasa penderita ketegangan syaraf yang diambil secara acak menunjukkan bahwa obat baru itu 70% efektif. Apakah ini merupakan bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa obat baru itu lebih baik daripada yang beredar sekarang? Gunakan taraf nyata 0,05. Sebagai jawaban, H0 rho sama dengan 0,6, H1 rho lebih besar dari 0,6, alfa sama dengan 0,05. Wilayah kritik Z lebih dari 1,645. Perhitungan X sama dengan 70, N sama dengan 100, N dikali rho sama dengan 100 dikali 0,6 sama dengan 60 dan sebagai perhitungan Z sama dengan 70 plus 60 per akar 100 dikali 0,6 dikali 0,4 sama dengan 2,04. Keputusan tolak dan simpulkan bahwa obat baru tersebut memang lebih anjur. Materi selanjutnya yaitu uji selisih antara dua proporsi. Statistik yang akan dijadikan landasan bagi kriterium pengambilan keputusan adalah peubah acak P1 sampai P2. Dua contoh bebas berukuran N1 dan N2 diambil secara acak dari dua populasi binom yang diselidiki. Dan kemudian proporsi keberhasilan P1 dan P2 dihitung. Dari pasal tersebut kita mengetahui bahwa Z sama dengan P1 plus P2 per akar P1 kali H1 per N1 ditambah P2 dikali P2 per N2 sama dengan P1 plus P2 per akar P kali H dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Nilai dugaan gabungan bagi proporsi rho yaitu P sama dengan X1 plus X2 per N1 plus N2. Sedangkan dalam hal ini X1 dan X2 adalah banyaknya keberhasilan dalam masing-masing contoh tersebut. Nilai Z untuk pengujian P1 sama dengan P2. Dengan demikian menjadi Z sama dengan P1 plus P2 per akar P kali H dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Sebagai contoh, suatu pemungutan suara hendak dilakukan di antara penduduk suatu kota dan sekitarnya untuk mengetahui pendapat mereka mengenai rencana pendirian sebuah gedung. Pertemuan serbaguna. Lokasi gedung yang akan dibangun itu di dalam kota, sehingga para penduduk yang tinggal di sekitar kota itu merasa bahwa rencana itu akan lolos karena besarnya proporsi penduduk kota yang menyetujuinya. Untuk mengetahui apakah ada selisih yang nyata antara proporsi penduduk kota dan penduduk sekitar kota, itu yang menyetujui rencana tersebut. Bila ternyata 120 di antara 200 penduduk kota dan 240 di antara 500 penduduk di sekitar kota menyetujui rencana tersebut, apakah Anda setuju bila dikatakan bahwa proporsi penduduk kota yang menyetujui rencana tersebut lebih tinggi daripada proporsi penduduk sekitar kota yang menyetujui rencana tersebut? Gunakan taraf nyata 0,25. Sebagai jawaban, misalkan dan adalah proporsi sebenarnya penduduk kota dan sekitar kota yang menyetujui rencana tersebut. Sekarang kita ikuti keenam langkah yang disarankan di atas. H0 rho 1 sama dengan rho 2, H1
Rho 1 lebih dari Rho 2. Alfa 0,025. Wilayah kritik Z lebih dari 1,96. Perhitungan Rho 1 sama dengan X1 per N1 sama dengan 120 per 200 sama dengan 0,60. Rho 2 X2 per N2 sama dengan 240 per 500 sama dengan 0,48. Rho sama dengan X1 plus X2 per N1 plus N2 sama dengan 120 ditambah 240 per 200 ditambah 500 sama dengan 0,51. Oleh karena itu, Z sama dengan 0,60 min 0,48 per akar 0,51 dikali 0,49 dikali 1 per 200 ditambah 1 per 500 sama dengan 2,9. Keputusan tolak dan kita setuju dengan pendapat bahwa proporsi penduduk kota yang menyetujui rencana itu lebih besar daripada proporsi penduduk sekitar kota yang menyetujui rencana tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai uji statistik non-parametrik. Uji statistik non-parametrik ialah suatu uji statistik yang tidak memerlukan adanya asumsi-asumsi mengenai sebaran data populasi. Uji statistik ini biasanya disebut juga dengan statistik bebas sebaran. Statistik non-parametrik tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi berdistribusi normal. Dari segi jumlah data, pada umumnya statistik non-parametrik digunakan untuk data yang berjumlah kecil atau N kurang dari 30. Statistik non-parametrik memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu asumsi dalam uji statistik non-parametrik relatif lebih longgar. Yang kedua, perhitungan dapat dilaksanakan secara cepat dan mudah sehingga hasil penelitian segera dapat disampaikan. Yang ketiga, untuk memahami konsep dan metodenya tidak memerlukan dasar matematika serta statistika yang mendalam. Yang keempat, uji pada statistik non-parametrik dapat diterapkan jika kita menghadapi keterbatasan data yang tersedia. Yang terakhir, efisiensi statistik non-parametrik lebih tinggi dibandingkan dengan metode parametrik untuk jumlah sampel yang sedikit. Namun, statistik non-parametrik juga memiliki kekurangan, di antaranya jika asumsi statistik parametrik terpenuhi, maka penggunaan uji non-parametrik meskipun lebih cepat dan sederhana akan menyebabkan pemborosan informasi. Dan yang terakhir, jika jumlah sampel besar, tingkat efisiensi non-parametrik relatif lebih rendah dibandingkan dengan metode parametrik. Yang selanjutnya yaitu mengenai korelasi jenjang Spearman. Untuk mencari koefisien korelasi jenjang Spearman ini atau mencari nilai RS dapat dihitung menggunakan rumus yaitu 1 6 sigma N I-1 dikali DE pangkat 2 dibagi dengan N buka kurung N pangkat 2 dikurangi dengan 1. Di situ dijelaskan keterangannya yaitu DI menunjukkan perbedaan setiap pasang rank dan N menunjukkan jumlah pasang rank. Dan kriteria pengambil keputusannya adalah HO diterima apabila RS kurang atau sama dengan alfa dan HO ditolak apabila RS lebih besar daripada alfa. Nah, untuk mencari N kurang dari 30 dapat dipergunakan tabel nilai T, di mana nilai T sampel dapat dihitung dengan rumus T sama dengan RS akar pangkat N-2 per 1 min RS pangkat 2. Contoh soal, misalnya kita ingin menentukan apakah nilai dalam suatu tes tertentu yang diperoleh pekerja mempunyai hubungan dengan hasil pekerjaan yang dinyatakan dengan jumlah satuan yang diproduksi dalam jangka waktu tertentu. 10 pekerja telah dipilih, nilai tes dinyatakan dengan X dan jumlah produsir dinyatakan dengan Y. Hasil penelitiannya ditunjukkan sebagai berikut. Seperti yang sudah ada di
PowerPoint itu ada data yang menunjukkan hasil penelitian. Lalu bagaimana kita mencari koefisien korelasi Spearman, yaitu dengan menggunakan rumus yang di atas tadi. Langsung saja dimasukkan, yaitu 1 min 6 dikali dengan 24 per 10 buka kurung 10 pangkat 2 min 1 sama dengan 1 min 144 dibagi dengan 990, yang hasilnya nanti merupakan yaitu 1 dikurangi dengan 0,145. 0,145 ini berasal dari 144 dibagi dengan 990, dan hasil akhirnya yaitu 0,5855. Nah, pada alfa 0,55 dengan pengujian dua arah untuk n sama dengan 10, menurut tabel nilai PS 0,025 sama dengan 0,648. Jadi karena RS sama dengan 0,855 kurang dari 0,255 sama dengan 0,648, maka diputuskan yaitu Kolerasi tau kendal biasa disimpulkan dengan tau, yang rumusnya adalah tau sama dengan sigma A min sigma P per N dikali N min 1 per 2. Dengan tau adalah koefisien kolerasi tau kendal, A sama dengan jumlah ranking atas, B jumlah ranking bawah, dan N adalah banyaknya data. Langkah-langkah pengujian kolerasi tau kendal. Yang pertama yaitu bentukan dan menentukan hipotesisnya, yaitu tau sama dengan 0 untuk H0 dan tau tidak sama dengan 0 untuk H1. Kemudian hitung nilai tau yang kemudian akan digunakan untuk menghitung nilai Z, yaitu tau per akar 2 dikali 2N plus 5 per 9N dikali N min 1. Kemudian menentukan nilai Z tabel, yang lalu bandingkan nilai Z dengan Z tabel. Kemudian tolak jika H0 Z lebih besar dari Z tabel. Adapun contoh dari kolerasi tau kendal seperti di dalam tabel, misalnya ingin diketahui apakah terdapat hubungan antara IQ dengan prestasi mahasiswa dari nilai UAS. Yang pertama, langkah pertama yaitu tentukan terlebih dahulu R1 dan R2 dengan mengurutkan nilai IQ dari yang terbesar ke yang terkecil, sehingga R1 yang merupakan ranking dari IQ dimulai dari 1 sampai ke data terakhir yaitu 15. Lalu R2 ditentukan dari variabel kedua yaitu variabel prestasi atau nilai UAS mahasiswa, yang ditentukan berdasarkan nomor urut dari urutan datanya, sama seperti menentukan ranking pada kolerasi rank Spearman. Kemudian tentukan jumlah RA dan jumlah RB. Jumlah RA ditentukan berdasarkan R2, yang misalnya pada data nomor 1 R2 nilainya adalah 2, maka ada berapakah ranking yang lebih besar setelah 2, yaitu 4, 3, 7, dan seterusnya, yang keseluruhan ada 13 data. Kemudian untuk RB juga ditentukan berdasarkan nilai dari R2, akan tetapi untuk RB ditentukan dari ranking yang lebih kecil. Contohnya, data pertama adalah 2 dan ranking yang lebih kecilnya adalah 1. Mengapa 1? Karena hanya ada 1 dan begitu pun juga untuk data seterusnya. Setelah itu, semua nilai ditotal untuk RA dan RB. Kemudian tentukan nilai tau dengan menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu nanti akan menghasilkan 0,676. Nilai ini akan digunakan untuk menentukan nilai Z yang akan menghasilkan 0,074. Kemudian
Bandingkan nilai Z dengan Z-tabel dengan menggunakan taraf signifikasi 5% sehingga 0,074 lebih kecil dari 1,96 atau Z lebih kecil dari Z-tabel, yang berarti H0 diterima. Yang kesimpulannya adalah tidak ada hubungan antara nilai IQ dengan nilai prestasi UAS dari mahasiswa. Sekian presentasi dari kelompok 6. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.